Sebelum nonton video ini, alangkah baiknya Anda mensubscribe channel ini dan komen dan like untuk bisa terus kembangkan seni budaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan biografi sosok sinden dari Karawitan Condong Raos pimpinan Ki Narto Sabdo. Siapa lagi kalau bukan Nyi Ngatirah. Nyi Ngatirah ini merupakan sosok sinden andalan dari Ki Narto Sabdo. Nyi Ngatirah sosok sinden yang sangat handal membawakan gending-gending Jawa, terutama ciptaan Ki Narto Sabdo. Hampir 90% ia menguasai gending yang diciptakan Ki Narto Sabdo. Berikut ini adalah biografi dari Nyi Ngatirah yang disajikan dengan gambar vektor. Silahkan subscribe dulu sebelum menonton. Sinden Nyi Ngatirah lahir pada tanggal 31 Desember 1944 di Kampung Karangan, Sabrang, Jurang Jero, Karanganom, Kabupaten Klaten, dan meninggal pada hari atau tanggal Minggu Legi 20 Desember tahun 2020 di Semarang. Bapaknya bernama Jojorejo, pekerjaan pengrawit. Selain itu, Nyi Ngatirah juga bersuami dengan Pak Siswanto. Pak Siswanto ini juga handal bermain wayang wong di Ngesti Pandowo, terutama saat memainkan wayang wong Gatotkaca pada lakon Gatotkaca Gugur dan juga berperan sebagai cakil. Wawancara Gareng Semarang. Yang ibu bernama Ibu Gadrah, pekerjaan seorang wirausaha. Nyi Ngatirah sejak usia 7 tahun sudah berikatan dengan lingkungan masyarakat seniman. Mengikuti ayahnya bergabung dengan kesenian tobong yang senantiasa melakukan pentas berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lain. Sebagai konsekuensinya, proses pendidikan Ngatirah agak terbelangkai, tidak lancar karena kesulitan membagi waktu antara bersekolah dan manggung. Indikasinya, Ngatirah sering tidak masuk sekolah dengan alasan lelah, malas, dan mengantuk. Kenyataan itu bisa dimaklumi mengingat durasi pagelaran ketoprak maupun wayang wong relatif lama, antara 4-6 jam. Dan biasanya pagelaran dimulai sekitar pukul 20.00. Puncak persoalan yang dihadapi Ngatirah dalam pendidikan formalnya terjadi ketika wilayah pentas berjauhan dengan lokasi sekolahnya. Segala upaya telah dilakukan Ngatirah agar tetap bisa bersekolah, di antaranya berpindah sekolah yang dekat dengan wilayah pentasnya. Hal ini dilakukan sampai 3 kali berpindah sekolah, namun usaha itu akhirnya kandas sampai di kelas 3 sekolah rakyat atau setingkat SD karena mau tak mau Ngatirah harus memilih antara bersekolah atau menjadi pengembara berkesenian. Tentu saja hal ini merupakan pilihan yang sulit bagi Ngatirah. Jika bersekolah butuh biaya dan waktu, sedangkan tingkat kemampuan ekonomi keluarganya sangat lemah. Sebagaimana dia katakan, "Kados pundi badhe sekolah kangge mangan mawon arek kaos, wong tiyang boten gadah." Dalam bahasa Indonesia diartikan, bagaimana mau sekolah untuk makan saja sulit. Saya orang miskin. Wawancara Nyi Ngatirah 18 Oktober 2008. Sungguh pun demikian, Ngatirah merasa bersyukur karena dari pendidikan yang hanya sampai kelas 3 tersebut dia tidak buta aksara. Ngatirah mampu membaca dan menulis. Dengan kemampuan membaca dan menulis, Ngatirah dapat belajar sinden kepada maestro dalang Ki Narto Sabdo yang selalu memberikan materi gending dan tembang dengan notasi yang memerlukan keterampilan membaca. Pada tahun 1956, Ngatirah yang berusia 12 tahun pindah ke Semarang mengikuti ayahnya bergabung dengan grup wayang orang Ngesti Pandowo dan hidup satu rumah dengan ibu tirinya Wasiem atau akrab dipanggil Mbok Welas, istri ketiga Jojorejo. Meskipun harus tinggal bersama ibu tirinya, Ngatirah merasa senang menjalani hidupnya karena Wasiem memahami aktivitasnya berkesenian dan memperlakukan dirinya cukup baik. Dari hari ke hari, aktivitas seni Ngatirah di Ngesti Pandowo semakin padat, baik
latihan tari, latihan nyinden, dan pentas bersama kelompok Ngesti Pandhawa. Kepadatan aktivitas tersebut membuat Ngatirah tidak sempat membantu pekerjaan rumah Mbok Welas secara maksimal, bahkan jarang di rumah. Meskipun demikian, Mbok Welas tidak mempersoalkan, bahkan mendorong Ngatirah untuk mengembangkan bakat seninya. Kehadiran Ngatirah di panggung wayang orang Ngesti Pandhawa memiliki makna penting. Berkat bimbingan Kinarto Sabdo atau waktu itu sebagai pakarnya karawitan di Ngesti Pandhawa, Ngatirah menjadi seniwati yang bisa diandalkan. Kemampuan seni olah vokalnya yang terus meningkat baik menjadi perhatian teman-temannya, bahkan menjadi sinden andalan Ngesti Pandhawa. Salah seorang yang memberikan perhatian yang lebih kepada Ngatirah adalah Siswanto, seorang pemuda dari Boyolali kelahiran tahun 1941 dan bintang panggung spesialis pemeran tokoh Gatotkaca dan Cakil. Siswanto tertarik kepada Ngatirah karena suara emasnya, sedangkan Ngatirah jatuh hati kepada Siswanto karena kepiawaiannya dalam memerankan tokoh Gatotkaca dan Cakil, sehingga menjadi pujaan penggemar wayang wong Ngesti Pandhawa. Gayung bersambut tumbuh entup tutup. Tahun 1960, Ngatirah dan Siswanto kemudian membina rumah tangga. Ketika itu Ngatirah baru berusia 16 tahun. Sejak menjadi murid Kinarto Sabdo, kemampuan Ngatirah dalam berulah vokal semakin terasa. Ngatirah terlibat dalam hampir semua kegiatan pementasan Pak Narto. Ketika pada tahun 1969, Kinarto Sabdo mendirikan kelompok karawitan Condong Raos yang menjadi anggota sindennya pertama kali adalah Ngatirah dan Maryati. Kemampuan sinden Ngatirah dan keterampilan dalang Pak Narto menjadi satu komposisi unik yang membuat Pakeliran menjadi hidup. Pak Narto yang terkenal sebagai dalang yang lucu sering menyinggung atau menyebut nama Ngatirah di dalam pertunjukan wayangnya. Semenjak terlibat dengan kegiatan Pak Narto, nama Ngatirah menjadi semakin populer. Popularitas ini tentu diperolehnya bersama dengan popularitas yang dimiliki Pak Narto. Selain karena Ngatirah memiliki talenta yang bagus sebagai seorang sinden. Seiring berjalannya waktu, nama Ngatirah semakin dikenal masyarakat dan semakin dekat dengan pertunjukan Pakeliran Kinarto Sabdo. Keduanya merupakan pasangan yang cocok di atas panggung. Kinarto Sabdo sendiri merasa bahwa karakter suara Ngatirah sangat cocok dengan seleranya. Karakter suaranya yang khas, tregel dan pernes serta tidak ngelewer dirasa Kinarto Sabdo sesuai dengan karakter gending-gending karyanya yang sebagian besar berkarakter renyah. Ngatirah tergolong orang yang memiliki bakat besar dalam bidang seni olah vokalnya, terutama dalam hal nyinden. Hal ini terkait dengan faktor berkeseniman sang ayah yang seorang seniman karawitan. Bertolak dari hal itulah proses pergulatan Ngatirah pada dunia seni suara menunjukkan gaungnya. Faktor lingkungan yang kemudian menciptakan atmosfer tertentu mampu mempengaruhi kepribadiannya. Dengan lingkungan di mana seorang tinggal, orang akan selalu menjalin hubungan sosial atau tempat pergaulan sosial. Dengan demikian juga dengan Ngatirah, ia banyak memperoleh pengalaman dari lingkungannya yang pada akhirnya mempengaruhi kehidupannya. Nyi Ngatirah ini menjadi sinden andalan Kinarto Sabdo dalam pagelaran wayang kulit, karawitan Condong Raos ataupun Ngesti Pandhawa. Nyi Ngatirah juga pernah ikut dalang-dalang seperti Ki Anom Suroto, Kil Mulyono, Ki Mantep dan lain-lain. Nyi Ngatirah meninggal tanggal 20 Desember tahun 2020 di Semarang pada usia 76 tahun. Swarga langgeng Nyi Ngatirah, semoga karya-karyamu menjadi amal yang baik bagi Nyi Ngatirah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.